Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab wa muallif hadzal nazam al-imam al-allamah as-sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Maliki al-Makki. Thumma ila ruh Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani wa liman lahu haqqun alaina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Qala asy-syarih al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dimu. Qala ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah karena di malam yang berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Insyaallah selain nikmat sehat kita juga diberikan nikmat, selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita di dalam materi tauhid atau akidah, yang mana kita masih membahas tentang bab yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu ada 20. 20 ini dibagi sama ulama, dibagi jadi 3 sifat atau 4 sifat, 4 bagian. Bagian pertama yaitu sifat nafsiyah, sudah kita ambil, yaitu al-wujud, itu sifat pertama, ya kan?
sebelum dibahas Allah itu wahdaniyah, mukhalafah lil hawadis, Allah itu mampu, ya pasti wujud dulu, ada gitu. Jadi tertib ulama dalam sifat Allah, membukukan sifat Allah itu selain ya pasti mereka dari Al-Qur'an semua, juga mereka di situ menggunakan istilahnya tertib logika akal. Jadi sebelum kita menetapkan Allah itu mampu, Allah itu berbicara, Allah itu melihat, ya tetapkan dulu Allah itu ada, al-wujud. Jadi tertibannya itu rapi oleh ulama-ulama kita. Yang pertama adalah sifat al-wujud, sudah kita bahas, alhamdulillah. Dinamakan sifat nafsiyah. Kenapa dinamakan sifat nafsiyah? Nafsun itu artinya zat, karena sifat tersebut berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, atau sifat tersebut menunjukkan zat Allah itu ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua namanya sifat salbiyah. Apa salbiyah itu? Salbiyah itu sifat yang artinya atau fungsinya memalingkan, menjauhkan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, sifat salbiyah tadi ada 5. Sudah kita bahas juga, alhamdulillah selesai sudah sifat salbiyah. Al-qidam, Allah itu tidak ada awalnya. Al-baqa, Allah tidak ada akhirnya. Mukhalafah lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Al-qiyam bin nafsi, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah, Allah itu satu. Ini namanya sifat salbiyah, atau sifat yang memalingkan atau menjauhkan keyakinan yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, sifat yang ketujuh dari 20, yaitu sifat ma'ani. Kenapa dinamakan sifat ma'ani? Li'annaha athbatat lillah ma'ani wujudiyah. Karena sifat ini yang menunjukkan atau yang membuktikan kepada kita adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat yang salbiyah tadi, jadi sifat pertama al-wujud, itu berkaitan dengan zat Allah. Sifat 5 setelahnya qidam, baqa, mukhalafah, qiyam bin nafsihi, wahdaniyah, itu menjauhkan Allah dari keyakinan atau akidah yang tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Allah. Wahdaniyah, Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kan berarti menjauhkan, menjauhkan sifat, tidak ada efek atau dampak dari sifat tersebut, dah kata. Udah selesai 6 itu, 6 sifat. Sifat yang ketujuh masuk sifat ma'ani, itu sifat yang efeknya sangat kelihatan untuk umat manusia, yaitu sifat-sifat yang bakal kita bahas 7 ke depan, yaitu sifat-sifat yang ketika kita bertafakur, kita akan yakin ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan yakin bahwasannya ada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu lam yalid wa lam yulad. Itu dari sifat 7 ini, yang mana pertama dari sifat tersebut adalah al-qudrah. Al-qudrah artinya Allah maha mampu, qadir, dari mampu. Jadi Allah itu mampu. Yujidu biha wa yu'dim. Sifat qudrah ini sifat yang qadim, qadimah, artinya tidak ada awalnya. Karena zat Allah itu qadim, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Begitu juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zatnya qadim, pasti sifatnya juga qadim, kan ya? Kalau manusia ini hadis, manusia ini baru diciptakan, maka dari itu sifatnya juga baru. Kalau Allah zatnya saja qadim,
Ya, berarti kalau zatnya qadim, sifatnya juga qadim, tidak ada awalnya. Yujidu biha wa yu'dim. Sifat kudrah ini fungsinya, jadi sifat Allah itu punya fungsi masing-masing. Nah, sifat kudrah ini fungsinya mengadakan sesuatu dan mentiadakan. Itu sifat kudrah. Mengadakan sesuatu dan mentiadakan. Allah mampu menghidupkan kita atau menciptakan kita, mampu. Allah juga mampu mentiadakan kita. Artinya kita tidak dilahirkan, tidak diciptakan sama Allah. Allah mampu menjadikan penghuni bumi ini misalkan di planet lain, mampu. Allah juga mampu menjadikan penghuni bumi ada di planet bumi sekarang ini. Jadi sifat kudrah itu kata ulama, kenapa didahulukan sifat kudrah daripada sifat-sifat yang lain, daripada sifat ma'ani yang lain seperti iradah, sama, basar, hayat, ada mutakallim. Itu karena sifat kudrah dampaknya sangat besar untuk kita bertafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Allah maha mampu. Bagaimana kita bisa bertafakkur kemampuan Allah? Baca di Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari ciptaan aku yang aku ciptakan ini, itu banyak tanda-tanda untuk orang yang mau berfikir. Jadi sekarang begini, kalau kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tahu kekuasaan Allah, maka lihatlah muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat langit, lihat bumi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kalian ingin tafakkur, ingin memikirkan tentang Allah, jangan tafakkur tentang zat Allah. Allah itu bagaimana bentuknya, itu jangan dah itu. Pasti kita tidak ketemu jawabannya. Allah itu bagaimana ya? Apa Allah itu begini? Apa udah langsung stop? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pasti godaan was-was dari setan. Dan Nabi sudah mengajarkan, kata Nabi, kalau ingin tafakkur ibadah yang sangat bagus, ibadah yang sangat afdal, tafakkurlah fi khalqillah, di ciptaan Allah. Allah juga menganjurkan di Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Kata Allah, dalam ciptaan muka bumi ini banyak tanda-tanda untuk orang yang mau berfikir, untuk orang yang cerdas, kata Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah, kata Nabi, jangan tafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa? Karena kata ulama, otak kita ini hadis. Otak kita ini baru. Kapan kita punya otak? Ya pasti kandungan ibu. Disitulah ketika bentuk bayi tambah besar, ada otak. Baru. Otak yang umurnya baru 30 tahun, baru 40 tahun, bagaimana bisa memikirkan zat yang tidak ada awalnya? Bagaimana bisa otak makhluk, kan makhluk nih otak, makhluk itu diciptakan. Bagaimana bisa yang diciptakan memikirkan yang menciptakannya, begitu? Jadi tidak bakal ketemu. Tidak bakal ketemu kalau kita ingin tafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tafakkur tentang apa yang sudah Allah ciptakan, disitulah tempat yang bagus untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sifat kudrah adalah sifat yang sangat efeknya itu kelihatan sekali untuk kita umat manusia ketika ingin bertafakkur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu. Pengen tahu kemampuan Allah, lihatlah muka bumi ini. Lihatlah bentuk ini. Allah mampu mengalahkan semua akal-akal yang cerdas. Lihatlah, misalkan ini contoh contoh kata ulama seperti masa Covid kemarin. Lihat coba bagaimana kemampuan Allah
melemahkan semua dokter yang ada di muka bumi ini, istilahnya. Virus istilahnya yang kalaupun ada begitu kan, ini menurut yang percaya, virus yang tidak kelihatan bisa melemahkan semua dokter yang ada di muka bumi ini. Itu baru siko. Allah ingin menunjukkan kemampuan Allah ada di atas kemampuan semua makhluk. Ketika makhluk di muka bumi ini hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara. Itu kejadian disebutkan di Al-Qur'an. Kata Allah, akan datang satu masa yang mana penghuni bumi seakan-akan merasa mereka lah yang memiliki dunia ini. Lihat kan orang-orang hebat di luar sana, masalah teknologi luar biasa tahun sekarang, masalah canggih-canggihan luar biasa, masalah ekonomi kekayaan luar, seakan-akan dunia itu milik mereka. Ini digambarkan oleh Allah di Al-Quran. Ketika mereka mengira bahwasannya dunia ini milik mereka, mereka yang memegang, ataha amruna, kami kirim sedikit dari istilahnya kemampuan kami, yang mereka tidak tahu kapan ini kiriman datang, sehingga membuat mereka jungkel balik, istilahnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya sepintar apapun manusia, semampu apapun kekuatan manusia, tetap di bawah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengizinkan mereka untuk menjadi pemilik dunia ini, untuk memakmurkan dunia ini, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong, istilahnya jangan sok bahwasanya tetap semua itu di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, tidak akan terjadi apapun usahanya. Allah mau hilang walaupun tidak ada usaha, hilang tiba-tiba hilang walaupun tidak ada usaha dari para dokter dan ulama dunia ini. Maka dari itu kata ulama, sifat qudrah ini sifat yang paling besar, menunjukkan kepada kita tentang zat atau tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sifat qudrah ini kaitannya hanya dengan hal-hal yang mungkin. Jadi begini, sebelum kita bahas ini mungkin agak sedikit ruwet pembahasan ini, tapi tidak apa-apa, soalnya kadang ada yang bertanya, Ustaz, Allah itu kata Ustaz maha mampu, kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mampu tidak Allah mentiadakan dirinya? Gitu kan? Atau mampu tidak Ustaz Allah misalkan menciptakan batu yang besar sehingga Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Kadang ada gitu soal-soal begitu. Allah kan maha mampu, terus mampu tidak Allah mentiadakan dirinya? Mampu tidak Allah menjadikan atau menghasilkan anak? Kadang ada soal begitu. Dijawab sama ulama daripada soal-soal yang seperti itu, bahwasannya sifat qudrah itu kaitannya hanya kepada sifat yang mungkin atau jaiz. Jadi sifat Allah itu kan ada 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib artinya tidak mungkin tidak ada pada zat Allah, 20, kan? Sifat mustahil juga 20, tidak mungkin sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz itu mungkin diadakan, mungkin ditiadakan, itu jaiz. Artinya Allah boleh bebas dari 20 ini. Bebas dari 20 wajib, bebas dari 20 mustahil. Nah, sifat qudrah itu kaitannya hanya kepada yang jaiz. Kok bisa? Ini Allah mampu tidak menciptakan Tuhan lain? Ini tidak masuk akal soal ini. Kenapa tidak masuk akal? Karena sifat wajib bagi Allah, Allah itu satu. Jadi tidak masuk, soalnya itu tidak masuk. Kenapa Allah soal ini tidak masuk? Ya karena Allah wahdaniyah, satu. Sifat qudrah tidak mungkin bertentangan dengan wahdaniyah.
Jadi sifat Allah itu tidak bertentangan. Semuanya sinkron, semuanya satu. Ya, karena zatnya satu, semuanya satu. Tidak mungkin bertentangan. Jadi Allah mampu tidak mengadakan Tuhan lain. Itu soal tidak masuk akal sudah. Tidak usah dijawab. Tidak masuk akal soalnya. Kenapa tidak masuk akal? Karena ini soal bertentangan dengan sifat kudrah. Dengan sifat wahdaniyah. Yang mana arti wahdaniyah Allah itu maha satu. Allah mampu tidak Ustaz menciptakan batu yang besar sehingga Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya. Ini juga tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena bertentangan dengan sifat Allah. Allah itu mempunyai kekuatan Al-Qawi, yang kuat, zat yang maha kuat. Nah, kalau kita iakan tidak masuk akal soalnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat Allah yang lain. Berarti sifat kudrah ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang boleh ada pada Allah dan yang juga kadang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan alam semesta ini. Allah boleh menciptakan alam semesta ini, artinya jaiz. Bisa Allah lakukan, bisa tidak Allah lakukan, begitu. Nah, baru di sini pas kaitannya dengan sifat kudrah. Jadi Allah mampu mengadakan, mampu juga mentiadakan, juga mampu. Itu kurang lebih ma'asyiral hadirin wal hadirat penjelasan daripada sifat al-qudrah. Sifat yang ketujuh dari 20 atau sifat yang pertama dari sifat ma'ani, yang sangat efeknya sangat kelihatan sekali untuk kita ketika ingin bertafakkur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada soal dulu di dalam sifat ini sebelum kita pindah ke sifat yang lain, biar tidak banyak soal jadi kan. Mungkin ada soal. Ada soal? Kalau tidak ada soal, kita lanjut ke sifat yang ke-8, yaitu al-iradah. Al-iradah ini mempunyai keinginan. Allah Subhanahu wa taala, namanya Tuhan, pasti mempunyai keinginan. Kalau Tuhan tidak punya keinginan, berarti bukan Tuhan. Jadi al-iradah adalah sifat yang kedua dari sifat ma'ani atau sifat ke-8 dari sifat 20. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat iradah, sifat yang qadimah, yang mana sifat ini Allah Subhanahu wa taala, jadi begini, iradah itu mau, iradah sama kudrah dempetan. Allah mampu menciptakan muka bumi ini, mampu. Sudah mampu, kudrah itu namanya. Allah mau atau tidak? Nah, itu lain lagi kan, mau atau tidak. Kita misalkan kita mampu mengangkat air, mampu. Cuman kita mau minum atau tidak, itu lain lagi, begitu. Nah, begitu jadi. Allah mampu menciptakan muka bumi ini, itu namanya sifat kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah ingin atau tidak, itu berarti sifat iradah. Maka daripada yang sudah terjadi ini, itu jelas atas iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi tercipta iradah Allah. Kita ada di zaman 2022 ini, itu juga iradah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul jam sekarang, hari ini tanggal sekian di Masjid Arafatuna, itu juga iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini diciptakan orangnya pendek, orangnya tinggi, orangnya cakep, orangnya tidak cakep, pintar, alim, macam-macam ada di, misalkan kita ada di Palembang, itu iradah Allah. Kalau Allah mau, bisa aja kita ada di Palestina, misalkan, kita jadi orang Palestina sana, mampu. Atau kita jadi orang Mesir, atau kita jadi orang Eropa, mampu. Tidak, Allah inginkan kita jadi orang Palembang. Itu semua iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini berdalil dari ayat Al-Quran yang berbunyi innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kata Allah, kami ini kalau menginginkan sesuatu, kami akan menciptakannya langsung. Bukan artinya kun fayakun, bukan.
Kun itu artinya jadilah, fayakun maka terjadi. Jadi Allah, tapi jangan kita bayangkan Allah ketika mau menciptakan sesuatu harus mengatakan kun, jadilah. Dah. Soalnya ketika kita mengatakan kun, di situ ada berapa detik dari omongan dan terjadi tercipta makhluk tersebut. Allah tidak butuh dengan itu. Allah tidak butuh dengan kalimat kun, juga Allah tidak butuh dengan waktu yang untuk kita ucapkan kun tadi. Kun itu kan 2 huruf, kun. Itu berapa detik? Kun 2 detik. Tak butuh dengan 2 detik itu. Itu hanya perumpamaan saking cepatnya. Saking cepatnya ketika Allah menginginkan sesuatu terjadi, kata Allah, jadilah, maka terjadi. Itu saking cepatnya. Katik kalimat yang lebih cepat dari kun. Kalau ada, pasti dipakai sama ulama. Misalkan ku, itu jadi ku. Cuman dati maknanya ku tu. Jadi makna yang paling cepat untuk menunjukkan bahwasannya ketika Allah menginginkan sesuatu langsung terjadi itu adalah dengan kalimat kun. Makanya Al-Quran menggunakan kalimat kun dan tidak butuh fayakun, maka terjadilah, dah langsung. Kalau Allah menginginkan sesuatu, pasti sesuatu itu langsung terjadi. Adapun kalau begitu Ustaz, kenapa Allah menciptakan bumi di Al-Quran dan langit itu 6 hari, gitu kan? 4 hari bumi, 2 hari langit, atau balik itu, Allah alam lupa. Kenapa? Itu lain lagi. Bukan karena Allah tidak mampu menciptakan bumi langit ini sekaligus, malah ini pelajaran buat kita. Allah yang mampu saja, tapi tidak tergesa-gesa dalam satu hal. Ini Allah mengajari kita, jangan tergesa-gesa dalam satu hal. Aku saja yang mampu menciptakan bumi enggak langsung sekaligus, tapi 6 hari bumi dan langit. Ada masanya itu. Padahal kalau Allah mau langsung jadi. Cuman itu pelajaran buat kita. Buat kita ketika mau melakukan satu perkara yang baru kita mulai, jangan tergesa-gesa. Itu pelajaran diambil dari hikmah Allah menciptakan muka bumi dan langit ini. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah itu maha memilih dan Allah itu maha menghendaki. Maka lahumul khiyarah, kita tidak punya pilihan, kita tidak punya kehendak selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita mengerti sifat iradah dan semakin kita menjadikan sifat iradah ini meresap di hati kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semakin dekat dengan Allah? Karena semakin kita merasa kita ini hamba Allah. Ya Allah, kami tidak mampu apa-apa, kami tidak punya keinginan, semua kemampuan hanya milik-Mu ya Allah. Maka lahumul khiyarah, kita tidak punya pilihan. Makanya ada diadakan salat istikharah. Salat istikharah. Apa salat istikharah itu? Minta petunjuk kepada Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, pengen melakukan ini, tapi kita tidak tahu akibatnya, hasilnya bagus atau tidak. Yang maha tahu Allah, istikharahlah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda adab kita sama Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami tidak mampu apa-apa, semua terserah kamu ya Allah. Itu namanya salat istikharah. Istikharah itu daripada dampaknya sifat iradah Allah. Kalau kita bisa mempraktekkannya, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk. Masalah jabatan itu juga milik Allah. Tu'til mulka man tasya. Terkadang Allah memberikan jabatan kepada yang Allah inginkan. Terkadang dicabut. Lihatlah perputaran daulat Islamiyah dari khulafa arba'ah ar-rasyidun, jatuh ke daulat Umayyah. Setelah Umayyah jatuh lagi, diangkat, dicabut sama, padahal kuat, dicabut sama Allah. Dikasihlah keluarga Abbasiyah, daulat Abbasiyah 500 tahun dicabut sama Allah. Dikasihlah daulat Utsmaniyah 600 tahun dicabut sama Allah. Luar biasa kuatnya. Tapi itu kehendak Allah, cabut sama Allah. Kehendak Allah itu kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah Maha yang menciptakan
Terkadang ini dikasih anak laki-laki semua, ini kasih anak perempuan semua. Kadang kita bingung. Yang ini lanang kalau pengen betino, yang ini betino kalau pengen lanang. Bingung kadang. Itulah iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada sifat iradah. Jadi kudrah dan iradah yaitu berdempetan. Allah mampu dan Allah menginginkan. Terkadang Allah mampu tapi Allah tidak menginginkan. Contoh, Islamnya orang-orang kafir di zaman Nabi. Allah mampu tidak? Mampu. Allah mampu memberi mereka hidayat, tapi Allah mayurid. Allah Qadir, mampu. Abu Jahal tu Muslim, mampu tak? Mampu. Seperti Allah mampu menjadikan Sayyidina Abu Bakar Muslim, cinta luar biasa kepada Nabi, Allah juga mampu menjadikan Abu Jahal seperti Abu Bakar. Mampu. Cuman Allah mayurid. Allah tak inginkan. Allah tak galak dia masuk Islam. Jadi ketika kita sudah diinginkan oleh Allah, berarti kita termasuk pilihan hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih penjelasan dari dua sifat tersebut, yaitu sifat kudrah dan sifat iradah. Insyaallah sifat al-ilm yang ketiga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ada yang nak bertanya, fadhal.